Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertanyaan-pertanyaan yang belum Ibu jawab, nanti ditunggu saja ya, Adik. Belum sempat bukanya. Kayak kemarin siapa itu ya? Lupa Ibu. Adalah beberapa orang yang belum sempat Ibu balas WA-nya ya. Karena itu sudah jam berapa kemarin tuh? Jam 12-an lewat, jadi Ibu masuk ke kelas lain lagi. Jadi nggak sempat balas yang hari Sabtu kemarin. Hari Senin kemarin. Hari Senin. Jadi pula waktu itu seperti kurang sehat ya, sampai hari ini juga masih kurang sehat juga deh, masih demam-demam juga. Seminggu saya sakit gara-gara vaksin. Bentar ya, WA kita udah dapet. Jadi yang minggu lalu, yang ini udah ya, Dedek? Udah ya. Sampai ya, slide ketiga, Bu. Ya, C ini kan nilai bonus ya, nilai tambahan. Ibu kurang agak jelas mendengar loh, Dedek. Agak kerasin suaranya nggak ya? Ibu buka volumenya dulu. Ini tanggal 13. Oke. Aku saja. Jadi yang C nilai bonus kemarin kita kita kerjakan dulu. Yang punya Simpilido itu GX sama dengan 5, G1 sama dengan 5. Jangan buat aksennya ya. Kemarin salahnya di situ. Dia di matematika ini Adik-adik, kalau simbolnya sedikit saja berbeda, itu bisa salah. Ya, tentukan nilai A, B, dan C dari GX sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Bila G1 sama dengan 5, G aksen 1 sama dengan 3, G double aksen 1 sama dengan min 4. Jadi hari ini masih aplikasi turunan ya, Adik-adik bisa dilihat di e-learning-nya. Jadi lanjutan dari yang minggu lalu. Bahas-bahas soal aja. Tidak ada tambahan yang lain kita. Kemarin fungsi turun, fungsi naik sudah ya, titik stasioner sudah. Terus gradien, garis singgung sudah. Persamaan garis singgung sudah, persamaan garis normal sudah. Jadi tinggal bahas-bahas soalnya saja. Nanti Bu kasih kisi-kisinya di grup WhatsApp aja ya. Jadi hari Senin kita tinggal UTS. Nih, pembayaran BPP-nya tetap jalan ya, Adik. Kemarin ada kelas lain. Jadi kebetulan 2 pertemuan sekaligus, ya sore dan malam. Nah, jadi karena dia nggak bayar sekali, ya otomatis 2 pertemuan dia jadi absen kan. Nah, apalagi UTS pula itu. Ibu nggak tahu bisa atau enggak dia diikutkan. Nanti kan diperiksa lagi di portal ya. Oh, kehadirannya itu kalau dia tidak bisa, ya, terlambat pembayaran ya, otomatis jadi susulan ya. Susulan. SP itu kalau absensinya tidak mencukupi. Beda SP dengan susulan. Karena ada itu UTS susulan ya yang bagi pengumumannya di grup. Nah, itu yang BPP tidak bayar, tapi kehadirannya mencukupi. Nah, kalau kehadiran tidak mencukupi, walaupun dia bayar, tetap juga SP. Tidak dibolehkan ikut UTS. Nah, itulah ya. Jadi kedua-duanya harus dipenuhi, baik pembayaran BPP maupun kehadirannya juga harus mencukupi. Oke, kalau kita isi G1 ya. Kemarin punya Simpilido itu salahkan kenapa? Ada aksennya ya. Yang 5 ini untuk G1, nilai fungsi, jadi bukan untuk turunannya. Untuk turunan dia 3. Ya kan? Simpilido halaman. Yang kemarin. Udah saya rubah kembali, udah saya kirim juga Bu. Iya, kemarin ada yang nggak sempat Ibu koreksi, nanti ya ditunggu saja. Belum sempat dikoreksi karena Ibu juga masuk di kelas lain. Ya,
Insya Allah pasti dibalas ya. Jadi G1 A tambah B tambah C sebagian besar udah benar ya. Ya, ibu nggak tahu tak pakai aplikasi atau pakai apa. Matematika ini kan ada aplikasinya kan, Adik. Untuk software komputer ada, untuk software Android juga ada kan. Banyak loh aplikasi untuk matematika. Cuma terkadang banyak yang salah karena dia tidak tidak sesuai dengan teorinya. Tapi ada juga yang betul ya. Jadi harus pandai memilah-milah. Sudah kita uji gunanya apa aplikasi di software sama Android itu. Software komputer sama Android untuk menguji kebenaran materi yang sudah kita pahami. Ya. Kan kita ngerjain juga secara manual ya kan. Nah, kita ujilah secara software, secara aplikasi. Ya, untuk mempermudah pekerjaan manusia intinya. Terus di aplikasi ini kalau datanya banyak, tidak bisa dihandle oleh manual, secara manual oleh manusia. Makanya dibutuhkan komputer atau Android tadi. Gitu. Jadi bukan semata-mata mau cari jawabannya, ya bukan. Nah, dia harus tahu teorinya juga, harus memahami materi ini juga. Gitu. Jadi tidak dibodoh-bodohi oleh software. Ya, kan banyak itu. Kemarin ada juga itu. Saya tahu itu anak itu nggak paham ya, nggak ngerti materi, tapi pas tugas kuis dikumpulkanlah murni dari hasil software. Kan nampak itu ya. Nampak itu ditulislah semua. Tulis langsung. Ya salah lah. Nah, karena di software itu dia langsung blok semua jawaban. Enggak seperti itu. Kadang di matematika ini harus kita cari satu-satu dulu. Yang satu ini diblok, jawabannya berapa. Yang satu lagi diblok, jawabannya. Jadi ada yang harus terpisah-pisah, tidak harus semua diblok. Paham ya, Dedek maksudnya? Jadi tidak ada larangan menggunakan aplikasi. Boleh, cuma harus pandai menggunakannya. Ya, lagian tugasnya guna aplikasi itu untuk memudahkan pekerjaan kita dan untuk menguji apakah pekerjaan kita sudah benar atau belum. Ya, tugas dosen mengoreksi ya benar atau enggaknya. Terus meluruskan kalau salah. Kan gitu. Ya, lanjut kemari. G double aksen G aksen 1 turunan dari ini dulu ya, GX 2A tambah B. 2A tambah B. Ini sama dengan 3. Kemudian yang G double aksen 1. Turunan kedua berarti dari sini ambillah Dedek. Di aksen 2A. Oh, kurang 1 ya, 2X. 2X ini X-nya. Turunkan, tinggal 2A saja. Nah, 2A sama dengan min 4. Mana yang sederhana di antara 3 persamaan ini? Persamaan ketiga, ya kan? Yang G double aksen. Otomatis ambil A-nya dari sini. Ya kan? Minus 2. Karena min 4 bagi 2. Minus 2. Udah dapat A minus 2. Substitusi ke mana? Yang lebih sederhana. Ke 2. Persamaan 2 ke sini. Berarti minus 2 kali 2, min 4X ya. Min 4X tambah B sama dengan 3. Nah, maka X-nya berapa? Oh, X-nya 1 ya. X-nya 1, langsung isi. Min 4 kali 1, min 4. Tambah B sama dengan 3. Ya, berarti B sama dengan 3 tambah 4, 7. Tambah ya, karena min 4-nya kan di kiri. Pindah ke kanan jadi positif 4. Jadi B-nya 7. Udah dapat A-nya min 2, B-nya 7. Maka ambil C dari persamaan 1. A-nya min 2, B-nya 7. Berarti minus 2 tambah 7 tambah C sama dengan 5. Min 2 tambah 7 kan 5 ya. Tambah berapa biar dia jadi 5? Atau 5 kurang 5. Maka C-nya 0.
Seperti itu. Rata-rata udah betul ya. Cuma hati-hati ya Dek, penulisan. G yang tidak pakai aksen sama Y, G yang pakai aksen. Aksen satu sama double aksen. Nah, jadi sedikit saja berbeda, itu bisa mengurangi penilaian. Oke, kita ambil screen shot-nya dulu Dek. Ya, saya lupa ya. Tri Hairunisa. Mana ini yang aktif kameranya? Aktif. Iya, diaktifkan dulu. Oke lah. Bentar ya. Kontrol. Bukti PBL. Oke ya, ditunggu saja Dek. Bagi yang pertanyaannya belum saya jawab ya di WA maupun di e-learning. Ini apa ini ya? Oke, berikut itu jawaban untuk nilai kuis kemarin, nilai tambahan. Ya, kita belum ada kuis, belum ada tugas. Nanti saja setelah UTS. Kemudian garis normal ini sudah ya. Terus persoalan garis singgung kemarin juga sudah contohnya. Habis. Berikut berarti lanjut ke yang PowerPoint satu lagi ya Dede. Nah, yang ini mungkin ada beberapa soal yang harus dijawab kemarin ya. Mana lagi nih? Kemarin sudah. Aturan rantai juga sudah ya. Oh, kembali lagi dia ya. Ini harusnya DYDV kali DVDU kali DU DX. Ini ya. Ini sudah saya edit tapi masih juga muncul dia. Jadi kalau ada pertanyaan langsung di e-learning saja ya. Baik, Bu. Iya. Muncul lagi seperti ini. Nggak tahu kenapa. Terus yang ini udah titik stasioner sudah, fungsi naik fungsi turun ya. Ini kemarin sudah nilai stasioner, contoh-contohnya lihat. Karena ini yang paling banyak slide-nya. Oh iya, contoh-contoh ini yang belum saya jelasin. Nah, ini menggunakan artifisis, ya, menggunakan X tambah H, Fx tambah H dikurang Fx per H, limit H menuju 0. Ya. Turunan boleh pakai ini ya, atau pakai rumus yang ketiga kemarin, Adik-adik. Di slide 11, ini kan slide ke-28. Nah, Adik-adik lihat slide ke-11, kan ada rumus cepat ya, F aksen X sama dengan 0 untuk Fx sama dengan C atau konstanta. F aksen X sama dengan 1 untuk Fx sama dengan X. Ada lagi F aksen X sama dengan AN X pangkat N kurang 1. Ada kan? AN X pangkat N kurang 1. Untuk Fx-nya, ya, ini loh. Kalau Fx-nya sama dengan C, maka F aksen X sama dengan 0. Turunan dari konstantanya sama dengan itu tetap turun.
Kemudian kalau fx-nya sama dengan x, ya, ini yang pertama, ini yang kedua, ada 3 itu. Maka f aksen x sama dengan 1. Iya. Terus yang ketiga, fx-nya kalau variabel berkoefisien. Fx sama dengan x pangkat n. Nah, maka f aksen x sama dengan n pangkat x, x ya, n kurang 1. N kurang 1. Terus yang keempat, masih ingat adik-adik? Kalau fungsi itu adalah fungsi yang dikalikan. Fx sama dengan U kali V. Nah, masih ingat kan? Nah, maka f aksennya apa? U aksen V ditambah U V aksen. Ya kan? Nah, kalau ada 6 ini, ada 6. 3 yang wajib atau pokok adik-adik ingat. Mutlak harus diingat. Kalau ini harus diingat juga ya. Cuma jarang-jarang sih. Dasarnya cuma 3 itu. Nanti untuk tentukan U aksen kan dari sini juga. Terus kalau fx-nya yang dibagi U per V. Nah, f aksen x sama dengan U aksen V. Ini aksen ya. Terus dikurang ya. Kalau ini kan ditambah. Ya, dikurang UV aksen. Tapi dia dibagi dengan V kuadrat. Satu lagi, fungsi variabel dan berpangkat. Dia fungsi, dalam fungsi, kemudian fungsinya berpangkat lagi. Nah, turunannya bagaimana? Nah, ini mesti ingat ya. Ini saya hapus ke atas. Udah bisa. Yang ke-6. Ini juga kadang muncul di ujian ya. Fx. Ujian apa saja, Dedek? Saya ada kawan di ekonomi ya, minus 2 juga ya. Turunan dari fungsi variabel berpangkat, fungsi variabel berpangkat. Nah, keluar juga ternyata yang seperti ini. A kali U, atau U pangkat N lah ya. A-nya nggak ada. Nah, ini udah masuk dalam U. Jadi kapanpun kita belajar pasti yang ada hubungannya dengan matematika itu pasti keluar ada deh. Diulang terus ya, karena ini dasar-dasarnya. Kalau kita ambil ekonomi, ambil kebidanan. Kebidanan ada belajar fisika kan, ada belajar matematika kan. Jurusan apa yang nggak ada matematikanya? Coba tanya teman-temannya yang kuliah teknik apalagi. Ya. Udah makanan sehari-harinya itu matematika. Nah, kalau dia U ini variabel, apa? Fungsi, tapi dia ada variabel di dalamnya. Jadi turunannya masih sama, N ke depan dikali U, tetap pangkatnya N kurang 1. Tapi dikali lagi dengan U aksen. Nah, inilah yang membedakan dia dengan yang nomor 3. Nomor 3 cuma sampai A kali N kali X pangkat N kurang 1. Tapi kalau untuk dia fungsi aljabar berpangkat, N-nya ke depan, U-nya pangkat N kurang 1 dikali U aksen. U aksen. Ada turunannya lagi ya. Ini sering juga keluar di soal-soal manapun, baik itu tes potensi akademik, kemarin itu Bappenas keluar juga. Intinya matematika ini dasar dari semua ilmu. Ya, biologi pakai matematika, kesehatan pakai matematika, ya kan?
Oh, teknik pakai matematika, apa lagi? Ada keluarga, saudara, atau teman yang kuliah di tata boga nggak? Ada tidak belajar matematika? Nah, terus tanya yang jurusan sastra. Coba tanya, ada tidak yang belajar matematika? Sastra saya kurang tahu, tapi ada kayaknya di dasar-dasar ya. Semester 1 ya. Oke, berikut. Nah, ini dasar-dasar ada 6, ada diingat, pahami, kalau dapat dihafalkan ya. Tapi kalau hafal biasanya lupa, jadi harus pahami. Kalau kita memahami, sampai kapanpun tidak akan lupa. Bolak-balik pun dia tetap ingat ya. Mau apapun soalnya kita tetap bisa mengerjakan kalau dipahami. Tapi kalau menghafal hilang. Ganti saja angka atau hurufnya, lupa, nggak tahu lagi mengerjain apa. Ya kan? Kalau menghafal. Jadi matematika ini jangan dihafal sih, dipahami. Ada juga kalanya menghafal ya, turunan dari fungsi trigonometri itu harus dihafal, tapi sekaligus juga dipahami. Ini menjelang UTS banyak yang harus kita benahi, ya kan? Nanti UAS lagi. Di semester 2 ada, ini semester 1 ya, ada belajar matematika lagi nggak ya? Atau statistik nanti ada itu, probabilitas, statistika gitu-gitu. Toh juga sama, harus dipahami. Kalau ada rumus yang dihafal, harus dihafal. Ini tidak mentok hafal saja. Oke, berikut ini pakai fungsi turunan dalam arti fisis ya, ini rumusnya dihafal dan dipahami. Nah, yang harus kita cari fx tambah h dengan fx. Fx tambah h ganti x-nya dengan x tambah h. Jadi setiap x di sini ganti dengan x tambah h ya. Min 4 kali x tambah h ditambah x tambah h. Ini jabarkan dulu. X kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat kalikan dengan min 4. Jadi setelah ini ada jalan lagi sebenarnya ada di tengah. Yang ini hasil dari perkalian tersebut. Min 4 kali x kuadrat, min 4x kuadrat, min 4 kali 2xh tadi, min 8xh, ya ada di sini tengah jalannya. Sebelum masuk ke sini. Terus ini h kuadrat dikali min 4, min 4, h kuadrat ditambah x ditambah untuk fx tambah h. Ya. Untuk fx masih pakai yang ini. Min 4x kuadrat ditambah x. Nah, ini fx ini ini fx tambah h. Nah, yang sama kita coret ya, min 4. Oh, dia dijabarkan dulu. Boleh. Min 4x kuadrat ini 4x kuadrat. Kemudian ada plus x, ini ada min x. Habis. Tinggallah min 8xh ditambah 4xh kuadrat ditambah h per h. Keluarkan hanya. Ya, ini coret. Jangan di sini ya, kadang mahasiswa jadi ibu bingung itu dicoret-coret. Iya, kalau dia sama boleh ya. Tapi kadang mahasiswa kita lain nangkapnya. Jadi harus dikeluarkan dulu. Ini hanya keluarkan, tinggal min 8. Kalau sudah mahir bisa aja coret-coret dalamnya. Ya. Kalau tahu konsepnya. Kadang nggak tahu konsep. Jadi asik coret, sangkanya yang lain bisa seperti itu. Nah, ini habis tinggallah min 8x ditambah dikurang 4a ditambah 1 ya. Oh iya 1. Ya 1. Ini hanya 0 min 8x ditambah 1. Iya. Turunan pertama menggunakan arti fisis. Tapi kalau kita gunakan rumus yang ini, mudah saja ya kan adik-adik. Jadi hasilnya apa? Kalau langsung kita pakai f aksen x. F aksen x langsung 2 kali min 4, min 8, x ya kan. Pangkatnya 2 kurang 1, pangkat 1. Saya tulis
ditambah turunan X sama dengan 1. Udah gitu aja kan. Sama hasilnya kan. Nah, ini artifisis, ini pakai rumus. Nah, ribet sepanjang ini yang mau kita kerjakan. Dan lagi pula kalau keliru satu saja, kita akan dapat kemari. Ya kan? Keliru saja sedikit kita nguraikan, kelirunya orang kita dapat kemari. Jadi gunakan saja rumus yang ada. Jadi terekam saya upload di YouTube juga. Itu suara apa ya? Nurul Asmi. Mute-kan dulu ya. Ya, biar teman yang lain tidak terganggu. Jadi yang ada pertanyaan silakan di learning, adik-adik. Yang di WhatsApp akan saya balas juga ya nanti. Kemarin itu nggak sempat. Yang baru bergabung mungkin ada yang mau saya kerjakan dan udah masuk di kelas yang lain. Kemarin itu kan kita hari Senin jam 12 selesainya. Jam 1 saya masuk lagi. Ini mempersiapkan untuk yang kelas berikut. Nah, ini contoh yang kedua. Ini pakai U aksen V ditambah UV aksen ya. Karena perkalian dua buah fungsi. Ini sebagai U, ini sebagai V. Jadi U-nya X pangkat 3, maka U aksen 3X kuadrat. V-nya kosinus X, turunan cos adalah min sin. Ya, di fungsi trigonometri. Ada di slide berapa itu ya? Slide 12 di PowerPoint ini juga ya. Di modul ini juga. 12 atau 13 lupa. Sekitar itulah pokoknya ya. Slide 11 dan seterusnya. Nah, rumus Y aksen, U aksen V tambah UV aksen sama dengan U aksen 3X kuadrat, kebalik dia. Kebalik ini sebelah sini dulu, yang ini kemari ya. Harusnya. Ini kemari, yang ini ke sini. Sini. Tapi sama aja sih, karena dia penjumlahan berlaku komutatif. Tapi jangan coba-coba untuk pengurangan. Nah, kadang kita nggak tahu rumus ininya. A tambah B sama dengan B tambah A. Untuk yang komutatif. Tapi pengurangan tidak berlaku. A kurang B tidak sama dengan B kurang A. Nah, komutatif itu berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. A kali B akan sama dengan B kali A. Tapi untuk pembagian tidak sama, apalagi matriks ya. Tidak ada pembagian dalam matriks, yang ada inverse-nya. Ya. Kalau A per B itu sama dengan, tidak sama ini, B per A. Otomatis ya kan, setengah tidak sama dengan 2/1. Nah, terus kalau mau cari perkaliannya berarti A per B sama dengan A dikali 1 per B. Boleh. Apalagi matriks ini nggak berlaku, nggak ada pada matriks. Kalau pada matriks A bagi B, tidak ada ya, A kali B, matriks A kali matriks B sama dengan matriks C misalnya. Kita mau cari matriks A, maka harusnya kan C per B ya, tidak ada C per B. C dikali inverse dari matriks B. Itu dia. Kalau belajar matriks, kita kan nggak belajar ini di semester ini. Jadi yang duluan ini dulu, karena U aksen V, U aksennya 3X pangkat 2 ditambah V, kosinus X. Nah, ditambah U V aksen, U-nya X pangkat 3, V aksennya min sin X. Jadi 3X kuadrat tambah 3X kuadrat kosinus X dikurang X pangkat 3 sin X. Ya, ini kebalik nih ya, harusnya 3. Sesuaikan dengan rumus saja, Dede. Jangan dipersulit. 3X kuadrat cos X dikurang X pangkat 3 sin X. Yang punya Simpilido Halawa kemarin, ada yang Ibu jelaskan di learning ya? Sebentar. Ada, Bu.
Nah, itu bukan, coba saya ulang lagi penjelasannya ya. Bukan di slide ini, di slide satu lagi. Mengenai garis singgung kemarin. Yang ini kan, 13/2 ini kan. Ini salah, Adik. Jangan langsung diuraikan. Ya. Coba saya ulang lagi penjelasannya. Jangan disederhanakan ketika dia belum selesai. Ya karena dia sampaikan gitu kan. Ini harusnya saya ulang dari sini ya. Y kurang 6. Y kurang 6. Sama dengan min 1/4 X kurang 2. Ya, jadi ini harusnya min 1/4 X ditambah 2/4. Ya udah tinggal. Jangan disederhanakan dulu. Karena kita masih ada min 6 di sebelah kiri. Ya. Berarti untuk Y saja, karena di kiri min 6, pindah ke kanan jadi plus 6. Kan gitu. Nah, kita maunya dia per 4 semua. Jadi min 1/4 X ditambah ya. Karena min ketemu min di sini. Tulisan min ya enggak ini. Ini 2 ini, bukan minus. Tambah 2/4. 6 ini jadikan dia per 4. Berarti 4 ini kan per 1 ya. 4 bagi 1, 4 dikali 6, 24. Ini ada X, ini nggak ada dua-duanya. Berarti yang X sendiri, yang koefisien. Yang konstanta, yang koefisien. Min 1/4 X ditambah 2 tambah 24 kan 26 ya. 26/4. Nah, ini jawaban terakhir. Jawaban sebelum sederhana. Nah, kalau mau disederhanakan, boleh dia min 1/4. Bukan. Dikeluarkan, ini mau dibuat setengah misalnya. Bisa ya, dibuat setengah jadinya. Sebentar nih. Setengah, karena kita kali dibagi 2 ya. Dibagi 2. Atau dibagi 2 lah. Keluarkan 1/2-nya maksudnya. Jadi tinggal setengah ditambah, ini bagi 2 juga. 1, 2, 6. Ini per 2. Ini mau keluarkan min setengah. Jadi seperti ini. Nah, ini dia. Setengahnya kita keluarin. Jadi min 1/2 X, ya kan? Kalau dikalikan kembali kan ke atas dia. Ini ditambah 2 kali 2, 4. Di sini 20, 26. Nah, inilah letak kesilapan yang ini ya, Dedek. Ya, 13/2 dia dibuat. Ini setengahnya di sini, tidak boleh. Jadi hasilnya ini salah, 13/2 nggak boleh. Harus ini, kalaupun mau dibuat per 4, jadi min 1/4 X ditambah 26/4. Jangan dibuat min 1/4 X ditambah 13. Ya. Jangan disederhanakan satu-satu, maksudnya. Kalau mau disederhanakan, keduanya. Nah, di sini jadi Y dikali setengah juga. Nah, matematika ini gini ya, Dedek, dia seimbang. Kalau kiri dikali setengah, kanan juga dikali setengah. Kalau kiri pindah ruas ke kanan, dia berubah tanda. Seimbang dan adil maksudnya. Paham kan? Jadi yang kanan disederhanakan, kiri juga harus sederhanakan, kecuali dia 0. Kalau Y sama dengan misalnya 3X kuadrat ditambah 6X misalnya gitu ya. Sama dengan 0 misalnya. Nah, ini mau dikeluarkan 3 boleh. Yang 0 pun mau dikeluarkan 3 nggak masalah karena dia 0. Tapi ini bermasalah karena dia Y saja. Bukan 0. Paham ya maksudnya, Dedek? Apa ya saya bilang ini ya? Kayak kita belajar bilangan real kemarin juga. Ya, bilangan real konsep yang di himpunan-himpunan itu. Jadi ada yang tersirat tapi dia tidak tertulis pada
materi. Nah, kalau kita keluarkan 3-nya jadi 3x kuadrat tambah 2x. Ini boleh sama dengan 0, boleh. Tapi kalau ini tidak 0, misalnya sama dengan 1. Nah, ini jangan coba-coba jadi 0 ya. Harus 2. Harus 3. Kalau di sini 1. Ya kan? Ini keluarkan angka 3-nya. Sorry, sepertiga. Kalau di sini 1, coba kita ulang ya. Kalau di sini 1, misalnya ini 1 nih. Nah, berarti kan kita mengeluarkan angka 3, kemudian dikali sepertiga. Berarti ini juga seperti itu. Ini 1, ini ada angka 3 di depan. Nah, asalnya kan seperti ini ya. Kita mau ngilangin 3. Berarti ini juga harus dikali sepertiga. Nah, muncul sepertiga dia kalau angka 3-nya hilang. Angka 3-nya nih saya hilangin nih misalnya. Nah, harus dia sepertiga karena sebelah kanannya 1. Tapi kalau dia 0 kayak tadi tidak masalah. Kayak soal yang sebelumnya kan ada itu mencari titik stasioner yang -2 dan 2 itu hilangin juga ada. Ya, gitu ya. Jadi disederhanakan ketika dia sudah selesai atau hasil akhir. Jangan disederhanakan di tengah jalan. Atau yang tadi coba mau saya hapus dulu ini ya. Oh, ini nggak usah dihapus biar nampak. Saya maunya ini jadi 4 ini kan sudah sama ya. Nah, kalau disederhanakan lagi, Y sama dengan saya keluarkan min seperempatnya. Min seperempat keluarkan, buka kurung, tinggal X dikurang 26. Ya. Kalau kita keluarkan min seperempat. Jadi dia tinggal X dikurang 26. Ini boleh jawaban akhir. Atau yang ini. Atau yang ini boleh juga. Nah, ini janganlah karena ada setengah di depannya. Tidak usah. Jawabannya ini.